Manusia dikaruniai dengan tubuh yang sempurna dan juga dilengkapi dengan beberapa fitur-fitur yang handal dan terpercaya, yang tentunya beda dari makhluk-makhluk lainnya. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang keunikan-keunikan yang ada pada manusia. Menarik untuk kita bahas. Fakta yang pertama, kita bernafas kira-kira 23.000 kali setiap harinya. Ada hal-hal tertentu yang perlu kita lakukan setiap hari. Beberapa hal-hal itu selalu kita pikirkan seperti makan dan minum. Bahkan jika kita lapar, kita mungkin berpikir tentang makanan apa yang akan dimakan berikutnya. Namun ada satu hal yang kita lakukan setiap hari, tapi tidak pernah kita memikirkannya sama sekali. Misalnya, kapan terakhir kali kita berpikir tentang bernafas? Bernafas adalah suatu proses di mana kita menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Fungsi dari bernafas yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan pembakaran. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, melembabkan udara. Dan yang keempat, menentukan normal tidaknya keadaan seseorang. Bernapas diperlukan untuk menunjang hidup. Bernapas sama pentingnya dengan mencari nafkah untuk kebutuhan anak dan istri. Dilansir dari laman Wonderopolis, anak-anak cenderung bernapas lebih cepat. Bayi yang baru lahir, misalnya, bernapas 30-60 kali per menit. Bayi di bawah 5 tahun mungkin bernapas 20-30 kali per menit. Sementara yang berumur lebih tua dan orang dewasa ketika beristirahat biasanya bernapas sekitar 12-20 kali per menit. Jadi jika ditotalkan, selama sehari manusia bernapas sekitar 17.000 sampai 30.000 kali atau bisa juga lebih. Hal tersebut tentu saja berkat kerja keras paru-paru dan jantung. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan merupakan organ utama manusia dalam membantu melakukan pernapasan. Organ ini juga membantu menjaga sel-sel tubuh lain untuk tetap mendapatkan suplai oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida. Namun hal ini dapat dilakukan jika kondisi paru-paru benar-benar sehat. Frekuensi rata-rata pernapasan itu adalah ketika manusia dalam kondisi beristirahat. Tapi ketika berolahraga atau bahkan hanya berjalan-jalan di sekitar rumah atau sekolah, maka frekuensi pernapasan akan naik. Jika manusia yang aktif atau sering berolahraga, sangat mungkin bernapas sebanyak 50.000 kali atau lebih per hari. Pernapasan membantu jumlah oksigen dalam darah tetap pada tingkat yang sesuai untuk kegiatan apapun yang dilakukan. Dokter kadang-kadang mengukur kandungan oksigen dalam darah untuk memastikan paru-paru bekerja dengan benar. Itulah beberapa fakta unik tentang pernapasan yang selama ini hanya kita rasakan dan terima apa adanya. Yang kedua, kebanyakan orang bisa mendengar lebih baik dengan kuping kanan. Telinga atau indera pendengaran manusia adalah sebagai alat atau fasilitas untuk mendengar serta menjaga keseimbangan tubuh. Telinga merupakan organ manusia yang dirancang sangat rumit dan sensitif, karena semua bagian dari telinga harus secara optimal mendeteksi dan menganalisa suara melalui proses transduksi, yaitu proses konversi rangsangan lingkungan seperti cahaya, panas, atau getaran menjadi sinyal listrik yang dapat dikenal sebagai saraf. Dan tahukah kalian bahwa kebanyakan orang bisa mendengar lebih baik dengan kuping kanan? Kenapa bisa seperti itu? Para peneliti dari Italia menemukan bahwa orang lebih bagus dalam menelaah informasi jika permintaan tersebut diajukan lewat kuping kanan. Mereka meyakini hal itu disebabkan karena sisi kiri otak yang memang lebih baik dalam memproses permintaan dari kuping kanan. Penemuan ini dilaporkan dalam jurnal online Naturwissenschaft. Nah, itu. Dalam penelitian yang lain, para peneliti dengan sengaja berbicara ke 176 pengunjung klub musik lewat kuping kanan dan kuping kiri saat akan meminta rokok. Para peneliti yang berbicara ke kuping kanan mendapat lebih banyak rokok dari yang meminta dari kuping kiri.
Para peneliti berkesimpulan, berbicara ke kuping kanan berarti Anda mengirim kata-kata ke bagian otak yang agak lebih sensitif. Kesimpulan ini tampaknya sejalan dengan hipotesis mengenai spesialisasi bagian otak kanan dan otak kiri. Profesor Sophie Scott dari Institut Ilmu Saraf Kognitif di Universitas College London sepakat dengan kesimpulan itu. Sebagian besar orang memproses perkataan dan bahasa di bagian kiri otak. Meski tidak selalu begitu, yang terjadi di telinga kanan diproses oleh sisi kiri otak yang merupakan sisi yang terlibat dalam kegiatan seperti menerjemahkan emosi, dan itu sebabnya ada penemuan seperti ini. Ikuti terus perkembangan channel ini dengan subscribe kalau kalian suka dan tinggalkan komentar jika ada masukan atau saran pada channel ini. See you next day. Bye.